Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini Virgo adalah dimana keajaiban untuk kamu yang sudah disediakan semesta. Kira-kira apa keajaiban yang akan datang kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, untuk kalian para Virgo, ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu para Virgo. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di rumah sini lagi ramai ya, jadi maaf kalau ada suara yang nggak jelas masuk dalam video. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Saya di sini Virgo ambil secara acak 4 kartu, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, saya sisihkan dulu kartunya untukmu Virgo ya. Oke, di sini ada 4 kartu ya, dimana untuk kartu pertama di sini ya, keajaiban apa? Wah, di sini ada Nine of Swords. Wah, mungkin kamu sakit Virgo. Ya, ini sakit nih macam-macam ya. Sakit fisik atau sakit mental. Ya. Saya merasakan di sini kalau penyakit fisik kamu akan pulih. Kalau penyakit mental ini berarti ada kepahitan, trauma. Kamu pun akan pulih, berangsur-angsur pulih. Bisa memahami diri sendiri, bisa memaafkan diri sendiri, bisa menyembuhkan trauma dan luka batinmu. Bisa memaafkan orang lain yang pernah menyakitimu. Virgo. Ya. Saya lihat di sini ada kesembuhan secara fisik dan mental. Yang mana mungkin kamu merasa bahwa, aduh Kak Ica, saya nih sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, saya pernah salah sama orang tapi saya gengsi. Kamu nggak akan gengsi lagi untuk meminta maaf. Karena kamu tahu bahwa maaf itu adalah hal yang apa ya? Kalau kita berani ya, itu suatu luar biasa ya. Energinya sangat positif. Ataupun mungkin kondisinya kamu bisa memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Dia datang meminta maaf dan di sini akhirnya kalian bisa bersilaturahmi lagi atau ada saling maaf memaafkan. Ya, yang mana mungkin kamu keras, dia keras, ataupun ya sama-sama bisa introspeksi diri. Ini entah dari pasangan, entah dari keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Ya. Ini adalah ada saya rasakan energi sakit hati yang mendalam. Sakit hati yang betul-betul membuatmu terluka sampai akhirnya penyakit medis pun itu muncul. Kenapa? Karena dari hati. Nih ya. Jadi keajaiban yang akan datang akan lebih bijaksana, akan sembuh dari penyakit hati. Ya. Dan penyakit medis. Kalau penyakit medis ini berarti kamu betul-betul pulih ya. Memang betul-betul menjaga pola makan, berolahraga, minum vitamin, ya.
Jadi memang ada tindakan juga, bukan langsung tiba-tiba jreng ya. Yang mungkin dulu kamu malas olahraga, akhirnya sekarang semangat olahraga. Ya berarti kan itu ada keajaiban, di mana kamu lebih rajin, yang mana dulu kamu mager. Ya. Kenapa? Karena semesta menunjukkan kamu bahwa ini loh caranya supaya kamu sembuh, gerak. Gitu. Ataupun mungkin kamu yang apa ya, kalau dibilang diajak sahabat untuk berolahraga, akhirnya kamu juga ikut. Karena saya lihat di sini Virgo nih kayak apa ya, kayak di bawah gitu ya, suka mager, suka bad mood. Jadi energi kamu tuh energi negatif, ya. Panas dikit kamu loyo. Ini baru cuaca, apalagi kalau ada orang yang rese, kamu tambah malas lagi, ya. Karena memang Virgo ini orangnya mau tenang ya. Nah ini, kamu akan bisa juga beradaptasi dengan siapapun, entah dengan orang yang cerewet, entah dengan orang yang pendiam, ataupun apapun. Ya, jadi penyakit hati di sini akan jauh lebih baik, entah dari dirimu, entah dari orang lain. Yang mana mungkin mereka punya dendam, amarah, sakit hati, ya sama-sama saling memaafkan. Oke, berikutnya di kartu kedua. Wow, di sini ada Two of Cups ya. Di sini ada beberapa mungkin orang yang pernah meminjam duit ya ke kamu, atau mungkin kamu yang meminjam duit ya. Ini ada beberapa akan mengembalikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepadamu ya. Ya dalam artian gini, ada yang datang, kalau memang seandainya bukan duit ya macam contoh yang kalau bicara duit, berarti kan pernah dia meminjam akhirnya dia kembalikan. Itu salah satu contoh, karena di sini kan saling memberi saling menerima gitu ya. Kata kuncinya seperti gitu. Jadi kamu bisa menjabarkan dengan versi kamu. Saya hanya berikan contoh, sebagian contoh, selebihnya itu kembali ke kamu lagi. Di sini memberi dan menerima, di mana kalau seandainya dalam hubungan, berarti ada orang yang mungkin kamu sudah suka lama, naksir gitu ya, akhirnya bisa menerima cintamu, ataupun mungkin mengungkapkan rasa bahwa saya suka sama kamu, maukah kamu menjadi milikku, menjadi kekasihku ya. Ataupun mungkin ada yang ajak nikah, atau ya setidaknya apa ya, kalau dibilang, kalau sudah nikah berarti mungkin dia mau ngajak bulan madu kedua. Ini contoh ya, karena setidaknya itu apresiasi bahwa kamu sudah menjadi sahabat hidupku, menjadi orang yang setia untukku. Jadi kita pergi jalan-jalan ya, honeymoon gitu ya. Artinya nyaman karena ada sesuatu yang sama-sama merasa senang ya. Dan kalaupun seandainya di sini dari studi ya, saya merasakan di sini mungkin kamu mendapatkan beasiswa, dan pada saat kamu nanti pulang kamu bisa berkarya di negara kamu. Ini contoh, kalau kamu ke luar negeri dapat beasiswa luar negeri ya, sekolah di luar negeri, akhirnya kamu lulus, kamu bisa mengembangkan Indonesia gitu ya. Apa yang kamu dapatkan di luar negeri, yang kamu dapatkan kamu terapkan di Indonesia. Nah itu. Ataupun mungkin kondisinya juga, kalau bicara perusahaan, kamu loyal terhadap perusahaan, loyal terhadap pimpinan, akhirnya kamu mendapatkan bonus yang up. Nah ini ya, jadi kisi-kisinya itu memberi dan menerima, sebalance ya, rezeki ya, ataupun dalam hubungan. Oke, berikutnya kita lihat keajaiban apa. Wow, di sini Ten of Pentacles. Wah, kamu diberikan keberuntungan keuangannya. Kamu akan jauh lebih up dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang agak sepi-sepi, bahkan mampet ya. Ini akan dibukakan rezeki. Rezeki kamu akan banyak, Virgo. Selamat ya. Kesuksesan kamu akan mengantarkanmu ke keuangan yang lebih baik. Ya mungkin kalau seandainya kamu pedagang ya, jualan kamu lagi laris, di mana semesta kemarin bilang kan, Virgo kamu istirahat dulu ya, nanti di tahun 2024 ini kamu akan up ya, kamu capek, jadi sekarang istirahat ya. Di 2024 kamu akan jauh lebih sibuk. Entah sibuk dalam artian apa, makanya tadi saya bilang ya, kalau seandainya kamu seorang pekerja, kamu loyal terhadap perusahaan dan pimpinan, akhirnya dampaknya mungkin bonus. Nah ini sama, karena dampaknya bonus kan ke keuangan juga ya. Keuangan kamu akan jauh lebih baik, yang mana mungkin kemarin kamu juga mungkin punya hutang, akhirnya bisa lunas
ya. Atau yang tadi saya bilang, ada ya kamu punya piutang, orang itu bayar ke kamu ya, yang mana mungkin kamu bilang ya ampun saya sudah bantu dia nggak bayar-bayar, ujung-ujungnya dia bayar ya. Keuangan kamu akan jauh lebih baik, keuangan kamu akan jauh lebih up ya. Oke. Berikutnya ya. Di sini ada Seven of Cups. Wow, di sini saya lihat ya, kamu berprestasi. Kalau di sekolah kamu mungkin menjadi murid teladan, atau kamu menjuarai turnamen ya, ataupun apa kamu juara ya. Ada kompetisi yang akhirnya bisa kamu juara di sini ya. Ataupun kalau dalam dunia pekerjaan kamu bisa naik jabatan ya, atau kalau kamu belum mempunyai pekerjaan berarti kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bagus ya. Di sini tuh kan, cups di sini semua terisi ya. Jadi ya mungkin kamu bisa, kalau kamu seorang bos berarti kamu seorang pimpinan yang berpengaruh, ataupun apa kalau dibilang bisa mengayomi semua karyawan-karyawan ya. Jadi karyawan-karyawan tuh bukan hanya sebagai karyawan, tetapi kamu juga bisa menuntun mereka untuk bisa mandiri. Nah ini ya, kamu bisa jadi panutan buat siapapun. Dan saya lihat di sini kamu pun derajatnya up ya, naik. Artinya macam contohnya dulu kamu pernah dibully, mungkin kamu keluarga merasa bahwa kamu tuh Virgo nggak bisa apa-apa, ataupun mungkin kondisinya ya kamu merasa kecil ya. Orang sekarang akan bisa melihat kamu bahwa ternyata Virgo orang hebat, dia punya kemampuan yang luar biasa ya. Kamu akan lebih berani mengeluarkan bakat kamu yang tersimpan, yang mana kamu kemarin tuh minder, yang mana kamu insecure ya, tidak pede, dan akhirnya ya begitu-begitu saja kehidupanmu. Pada saat kamu keluar dari zona nyaman yang toksik, yang sebenarnya kamu lihat itu zona nyaman padahal sebenarnya bukan, kamu keluar dan akhirnya kamu bisa mengembangkan potensi kamu, yang talenta kamu yang ada diberikan semesta untuk bisa bertumbuh, dan akhirnya kamu lebih up ya. Ini contohnya ya, kamu jadi konten kreator ya, akhirnya kamu bisa melejit ya, yang menghasilkan uang, akhirnya ya keluarga kamu bangga gitu. Yang mana dulu mungkin kamu menyusahkan mereka, sekarang mereka bangga padamu ya, ada kenaikan. Akhirnya nama baik kamu up ya, kesejahteraan kamu up di sini ya, dari hubungan juga up, dari kesehatan juga up. Wah ini semua up ya. Ya namanya aja dari kita punya tema ya, keajaiban, berarti hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mana kamu merasa bahwa kayaknya nggak bisa, udah deh, udah pasrah, akhirnya semesta berikan itu. Nah itu ya, jadi jangan pernah merasa sendiri. Ingat, secara semesta membentuk seseorang menjadi orang yang hebat itu setiap orang berbeda ya, masalah pun yang diberikan itu berbeda. Jadi setiap masalah dilakukan, cari solusinya. Selama kamu tidak bisa mencari solusinya, hidupmu akan begitu-begitu aja. Berarti kamu gak naik kelas. Karena naik kelas itu perlu belajar dan harus bisa menyelesaikan tugas atau soal ujian supaya kamu bisa naik kelas. Itu kuncinya untuk bisa meraih ini. Karena untuk meraih semua ini ya, keajaiban ini, dari sisi mentalmu dulu nih. Kalau mentalmu sudah oke, semua ini akan datang. Bicara mental, karena ada beberapa yang saya lihat di sini Virgo pilih-pilih pekerjaan, gengsi-gengsian. Bagaimanakah kita gengsi mau berkembang kalau kita gengsi? Ada rasa gengsi, ya. Ataupun mungkin kondisinya penyakit hati tadi. Bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan manusia-manusia kalau penyakit hati ya? Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit baper. Padahal dunia ini kompetisi, nggak usah terlalu mau dengar orang. Ya, orang ya suka mereka berpendapat, harus dari mental dulu supaya bisa membukakan semua energi positif masuk dalam hidupmu, dan kamu bisa menarik keajaiban-keajaiban lainnya masuk dalam hidupmu. Seperti gitu Virgo ya. Jadi bagus ya, tingkatkan itu kisi-kisinya. Tinggal sekarang kamu menerima keajaiban itu tidak. Dan apa yang ingin semesta sampaikan supaya kamu bisa menarik keajaiban itu cepat datang kepadamu. Saya kocok kartu dulu. Virgo. Saya ambil 3 kartu acak juga di sini. 1, 2, 3. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ada bully. Wow.
Di sini keajaiban ya. Saya ini kosong. Saya tukar. Keajaiban berarti harus ditukar. Di sini ada magic. Dan satunya di sini ada Earth Dister. Wow. Kita lihat ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya. Nih, ada yang membulimu, maafkan ya. Itu diulang-ulang lagi nih. Ini sudah banyak sekali ya, saya ulang-ulang terus ya. Mungkin kalau kamu penggemar Ica Tarot ya, tiap hari nonton ya, terutama Virgo, semesta masih mengulang-ulang. Jadi kalau saya ulang-ulang tuh berarti kamu tuh banyak dengar aja, nggak ada apa dibilangnya perbaikan diri. Ya, makanya mulut saya nih selalu mengulang-ulang kayak seorang ibu ya, ulang ngebacot ya. Aduh, sampai saya juga bingung ya, nih Scorpio keras kepala ya. Maaf Scorpio, kamu orang hebat, orang baik, cuman agak sedikit keras kepala. Nah, seperti gini, kalau orang membulimu ya, semesta mau sampaikan kepadamu, orang membulimu, menginjak-injakmu, biarin aja. Makanya tunjukkan, bukan malah kamu meresapi. Tunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan kepada kamu itu salah dengan kondisi kamu up. Jangan kamu malah, oh iya ya, langsung minder, langsung ciut. Nah ini, ya ujung-ujungnya ada beberapa saya lihat di sini nih, semesta bilang kalau kamu pakai magic ya, di sini ibaratkan apa ya, ada ilmu-ilmu pegang-pegangan ilmu black magic. Karena saking nggak pedenya, kamu akhirnya pakai ini. Contoh ya, kalau memang kamu tidak merasa berarti bukan untukmu. Ini ada untuk Virgo yang lainnya. Karena ada yang memakai itu dan akhirnya menyerang dirinya sendiri. Kenapa? Karena nggak sevibrasi. Jadi ibaratkan senjata makan tuan. Kamu mau pakai untuk apa dibilangnya membuka rezeki ya malah menutup rezeki. Ataupun mungkin kondisinya kamu mau menyantet orang ini, contoh ya, bukan menyantet juga sih, tapi maksudnya kamu nggak suka sama orang itu, kamu akhirnya pakai black magic, ujung-ujungnya kamu yang kena. Makanya tadi bilang ada sakit. Nah ini semesta mau bilang kalau kamu memakai atau pegang aneh-aneh, dilepaskan. Itu energi negatif yang ada dalam dirimu yang menyumbat semua rezekimu untuk kamu bisa menerima keajaiban ini. Ya, khusus untuk orang yang memang pegang-pegang aneh-aneh. Ya, kita bisa pegang kalau alami. Kita bisa pegang kalau memang nyaman, sama seperti kalau kita tidak nyaman ya, karena kita minta. Ya, karena pegangan itu kadang-kadang kita bilang untuk melindungi diri. Oke, tetapi kalau memang pas dengan kita. Sama seperti sepatu kan. Kalau sepatu kita tidak pas, akhirnya melukai diri kita sendiri atau malah ya artinya gitu. Kalau terlalu besar ya sepatu yang kita pakai, akhirnya kita nggak nyaman berjalan. Begitupun sempit, kaki kita akan terluka. Ya, melukai diri kita sendiri. Besar, kalau sepatu pakai kebesaran, kita bisa terjatuh. Akhirnya kita yang terluka sendiri. Ya, jangan sampai energi negatif itu menghancurkan dirimu. Ya, menghancurkan cita-citamu, menghancurkan harapanmu. Bahkan karena pikiran dan energi negatif ataupun mental yang tidak sehat, akhirnya timbullah penyakit medis. Jadi sudah tidak sehat di mental, fisik pun tidak sehat juga. Dan bagaimana kamu bisa menerima keajaiban kalau kamu di mental bawah, energi vibrasi bawah. Naikkan vibrasimu. Kalau orang membulimu, biarin aja, itu urusan dia. Kamu jangan cepat tersinggung. Ya. Dan begitu pun yang tadi saya bilang, magic ini. Kalau pas nggak jadi masalah. Ya. Terkadang tidak pas, itu yang berbahaya. Hati-hati. Ya, makanya tadi saya bilang kan, kalau kita ukuran sepatu kan kita harus pas. Tahu kita punya ukuran. Kalau lebih nggak nyaman, kalau sempit juga nggak nyaman. Terlalu longgar nggak nyaman. Ya. Seolah-olah kayak berat gitu kan, atau bagaimana ya, mungkin malah kita bisa tersandung jatuh. Begitupun kalau sempit ya, kaki kita terluka ya, bisa lecet, akhirnya menyakiti diri kita sendiri juga kan. Ini hati-hati. Jadi kalau ada energi-energi negatif dalam diri, dibuang supaya tidak menghancurkan dirimu. Ada pikiran-pikiran negatif dari dirimu ya, atas pikiranmu sendiri, dibuang. Jangan malah dirimu yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Ya, berkat itu akan ada setelah kamu berbahagia, setelah kamu lebih mencintai diri sendiri, lebih memaafkan diri sendiri, dan
bisa bersyukur atas apa yang ada pada dirimu saat ini. Tidak usah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ingat, rezeki kita itu beda-beda. Waktunya dan saatnya juga beda. Jangan kamu bilang, wih si anak di sana sudah mempunyai rumah, saya belum. No, saatmu beda. Mungkin hari ini dia, besok baru kamu. Ya, karena cara semesta memberikan itu beda-beda dengan cara yang berbeda pula. Jadi ingat, yang pastinya rezekimu sudah ada. Jangan takut. Tetap semangat, tetap optimis, dan selalu berbahagia. Itu kunci untuk menarik keajaiban datang dalam hidupmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.